Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencaplok Greenland kembali menguat. Hal itu terjadi setelah Washington berhasil melumpuhkan Venezuela yang menunjukkan ancaman retorika Trump kini dianggap nyata, bukan sekedar wacana. Sejak lama, Trump ngotot untuk mengambil alih Greenland, wilayah Arktik otonom yang luas di bawah kerajaan Denmark. Namun keinginan Trump itu dinilai bisa menyebabkan runtuhnya aliansi NATO. Lantas, apa untungnya Amerika Serikat mencaplok Greenland? Simak selengkapnya dalam video berikut. Bukan rahasia umum bahwa Trump sangat ingin menjadikan Greenland sebagai bagian dari Amerika Serikat. Keinginan Trump itu bahkan telah disampaikan ke publik berulang kali sejak 2019 di masa jabatan pertamanya. Greenland merupakan sebuah pulau kaya sumber daya dengan luas 836.000 mil persegi atau 2,16 juta kilometer persegi. Wilayah Greenland adalah bekas koloni Denmark dan sekarang menjadi wilayah otonom Denmark yang terletak di Arktik. Greenland memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Wilayah ini sangat penting dalam posisi geopolitik, sumber daya alam, dan potensi jalur pelayaran utara. Terletak di antara Amerika Serikat dan Eropa, wilayah ini menghubungkan jalur maritim antara Greenland, Islandia, dan Inggris dari Arktik ke Samudra Atlantik. Lokasi strategis Greenland membuat wilayah ini sangat penting untuk mengendalikan akses ke Atlantik Utara, baik soal perdagangan maupun keamanan. Selain itu, Greenland juga memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan mineral langka yang menambah pentingnya posisi strategisnya. Meski mengetahui kekayaan alam Greenland, Trump telah meremehkan pentingnya sumber daya alam Greenland dan mengatakan pihaknya membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional, bukan untuk mineral. Namun, mantan penasihat keamanan Amerika Serikat Mike Waltz menyatakan fokus pemerintahan Trump pada Greenland adalah tentang mineral penting dan sumber daya alam. Kini setelah pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat yang berani di Venezuela, ambisi Trump soal Greenland kembali mencuat. Melansir CNN, tindakan Trump di Venezuela telah mengubah karakter dan memperburuk hubungan Washington dengan sekutu NATO. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan kembali dengan sangat gamblang posisi kerajaan Denmark dan penolakan berulang kali Greenland untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Frederiksen mengatakan, jika Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lain, termasuk Greenland secara militer, semuanya akan berhenti termasuk jaminan keamanan sejak akhir Perang Dunia II. Bagi Trump, Washington membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Gedung Putih pun kembali menegaskan pendirian mereka dengan mengatakan negeri Paman Sam tengah membahas berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland. Menurutnya, penggunaan militer bukanlah hal yang dikesampingkan mereka. Namun, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengecilkan kemungkinan intervensi militer dalam jangka pendek dan menyebut pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk membeli Greenland. Lebih dari seperempat wilayah Rusia berada di Arktik. Dari itu, Moskwa selalu memandang wilayah tersebut vital bagi pertahanannya. Rusia menilai aktivitas NATO di kawasan Arktik sebagai ancaman. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menyatakan Moskwa akan merespons dengan memperkuat kemampuan militernya di wilayah kutub. Rusia pun hadir kuat di Arktik melalui pangkalan militer, armada laut dan kapal selam, serta armada pemecah es terbesar di dunia. Selain itu, Moskwa juga menjadikan Northern Sea Road sebagai jalur strategis nasional dan berkomitmen memperkuat postur militernya di wilayah kutub.
Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, Cina juga telah ikut campur dan menyatakan diri sebagai negara dekat Arktik pada 2018 dan mengejar tujuan jalur Sutra Kutub untuk pelayaran Arktik. Melansir kompas.id, dokumen kebijakan Cina di Arktik yang dirilis pada 2018 menyebut pengembangan rute pelayaran Arktik sebagai bagian dari strategi tersebut. Negeri tirai bambu pun merayakan pelayaran perdana mereka yang berhasil menembus jalur pelayaran Arktik pada 14 Oktober 2025. Pencapaian itu menunjukkan kelayakan komersial jalur pelayaran Timur Laut. Di lain sisi, Amerika Serikat telah lama khawatir tentang kemungkinan Arktik berubah menjadi arena persaingan semakin termiliterisasi. Dari itu, Washington terus menegaskan keinginan mereka untuk mengakuisisi Greenland dengan dalih keamanan. Jika Amerika Serikat benar-benar mencaplok Greenland, maka hal itu kemungkinan akan memicu ketegangan besar antara Washington dan Moskwa yang melihat Arktik sebagai wilayah strategis vital mereka. Sementara bagi Beijing, posisi geopolitik mereka bisa tertekan dan akses ke sumber daya serta jalur pelayaran terhambat. Ambisi Trump untuk mencaplok Greenland kembali menguat dan memunculkan retorika bahwa wacana kontroversial Presiden Amerika Serikat itu menjadi ancaman serius yang mengguncang hubungan transatlantik. Keinginan Amerika Serikat untuk menguasai Greenland bukan hanya ditolak oleh Denmark dan warga Greenland, tetapi juga berpotensi merusak fondasi NATO dan stabilitas keamanan Eropa. Selain itu, keinginan Trump juga bisa memicu ketegangan besar dengan Rusia dan Cina yang menilai wilayah Arktik sebagai wilayah strategis vital mereka. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.